warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kurang kompak seneke pun telas. Pun telas. Kurang apa mboten? Kurang ngomong adik kula. Ngomong tok. Kang dongangna sing purun jawab salam mugi-mugi uripe berkah. Rezekine berkah. Umure tambah. Rezekine tambah. Bojone tambah. Amin yo. Siji bae sing penting selamat dari dunia sampai ya Bu ya. Tunggal mawon Ibu nggih. Tunggal yang penting selamat dari dunia sampai akhirat. Siap kompak apa mboten? Tukang eho, tukang son, volume tambahi, ya volume tambahi malih. Kompak siap kompak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kepada Bapak Irwan, ini yang namanya Pak Irwan ini dari Jakarta. Beliau selaku ketua armada yang saya muliakan. Bapak Samsu selaku mandor. Pak Samsunya mana? Ini kayaknya Pak Samsu. Iya. Bapak Samsu yang saya muliakan, Bapak Soimun selaku ketua paguyuban yang saya hormati, teman saya Bapak Jalal yang saya hormati pula, kepala desa atau yang mewakilinya yang saya hormati, sesepuh bini sepuh ingkang hadir wonten mriki ingkang kawula mulyakaken. Dumateng para supir-supir dari berbagai kabupaten, leres ya? Dari berbagai kabupaten tak terima kayaknya rai-rai surga kabeh kayaknya. Amin ngono. Kayaknya rai-rai surga kabeh kayaknya. Yang saya hormati, pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara halal bihalal Pak, halal bihalal paguyuban supir Baraka sarana ini. Oh ya, sarana tawa. Oh betul ini tulisannya. Oh iya, BST, singkatannya BST. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan peningkatan iman kita bersama. Amin Allahumma. Si kompak amin Allahumma. Tambah kompak maning Allahumma. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal tulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati. Perkenalan ri Pak Bu nggih. Bu. Ada beriki perkenalan ri nggih. Soalnya pembawa acaranya hari nyebut nama bisa salah.
Nami kula Misbahuddin bukan Miftahuddin. Soalnya tumpengnya Misbahuddin. Ya. Nami kula Misbahuddin asal dari Tegal Selawi. Anak supir Tegal apa ora? Ning Acung. Cung supir Tegal. Siji tok. Lho sampean. Batire ora dijaki. Ya. Ya Allah. Saya dari Tegal, Pak Irwan. Saya dari Tegal. Alhamdulillah sering ngisi di TV-TV ya, Kompas TV ya, ngisi TV One juga, ngisi TVRI juga nggih. Malah kemarin niku pas Ramadan tanggal 26 Ramadan saya ngisi acara di TV One Damai Indonesiaku. Nah, saya dikasih tema oleh TV One itu apa namanya, mudik dilarang. Makanya supir-supir mau mudik kok ya. Aduh, kayaknya keprimen caranya ya Allah. Ya. Ternyata alhamdulillah setelah ngisi di situ Damai Indonesiaku, kritikan juga ada Pak Irwan bagi orang-orang yang ingin mudik ya. Ya enggak apa-apa, saya kan ditugaskan. Yang penting ketika bahayanya mudik di masa pandemi COVID-19 niku wonten referensi dalile. Ya sumpamane pan wangsul ya monggo urusane dhewek oke. Termasuk panjenengan iki kan wong sing lolos. Ya lolos oke. Lolos. Lewati jalan apa biasanya? Tikus, ribuk sisan no. Lewati jalan tikus. Ya terserah panjenengan lah. Terus di pagi hari itu di TV Kompas, di TV One juga ngisi acara Assalamualaikum Nusantara. Memang sudah sering masuk ke TV. Doakan semoga lancar, Allahumma amin. Wong endi Pak? Pak wong endi Pak? Tegal. Sing mangkat supire wong siji ya. Alah tak singan ya supir siji. Ya Allah. Terkait dengan adanya acara halal bihalal, tentunya adanya acara halal bihalal itu setelah adanya Lebaran Pak, bersamaan dengan Lebaran. Ini tradisi Indonesia. Negara-negara lain itu betul enten, karena halal bihalal itu produk Indonesia Pak. Indonesia ini sangat kaya tradisi. Salah satunya acara halal bihalal. Nah, di dalam acara halal tentunya kulo kali panjenengan saat niki kan ketika bertemu berjabat tangan sih. Berjabat tangan bahasa mriki apa? Bahasa mriki apa? Napa Bu? Salaman. Pak Irwan kayak ora paham ya. Yakin Pak Irwan aja nggak paham. Salaman itu berjabat tangan Pak Irwan, ini bahasa Jawa ya ngoel. Ini kayak kowe Tegal ya. Nah, ketika seseorang itu berjabat tangan, maka dosa keduanya akan gugur. Gugur bahasa kalian apa? Ambrul. Bareng ambrulnya cuma detik meneo. Ambrul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa." Mohon maaf, ini hadis ini bahasa Arab, harus diterjemahkan. Panjenengan pilih pantak terjemah nganggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Jawab. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris aku ora bisa sih. Ya nganggo terjemahna. Atau Pak Irwan lah, ya Pak Irwan kok terjemahna bahasa Inggris. Bahasa Tegal. Oh Pak Irwan bahasa Inggris orang pati lancar be, ditakan menio. Leres oke, jadi bos, alhamdulillah ya Allah. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu keduanya kemudian berjabat tangan keduanya kecuali diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Artinya ngoten para bapak para ibu, seumpama wonten tiang ada orang berjabat tangan salaman, ke dosa keduanya itu ambrol, rontok
bagikan rontoknya dedaunan dari pohonnya. Ini manfaat daripada berjabat tangan. Nah, sedangkan berjabat tangan beberapa cara. Sing pertama, temut-temut ibu nggih. Bu. Pegang loh. Ampun. Yang pertama ketika berjabat tangan, Bu, Pak, disertai dengan ucapan salam. Ini pahala yang paling terbanyak. Contoh, cek assalamualaikum, otomatis kan jawab waalaikumsalam. Ini pahala jadi dua macam. Yang pertama pahala mengucapkan salam dan menjawab salam. Yang kedua adalah pahala berjabat tangan. Jadi sing paling apik, Bu, Pak, yen pan salaman ngucapna salam dhisik ki sing paling apik. Contohnya jenengan mene ya, contohnya contoh kejane ngarepe nggih nomor oh ayo apunten iki contohnya buka nomor iya oh untune selapa yo. Tenang nggih. Contohnya nggih Pak, ini untuk contoh ya. Assalamualaikum. Nanti kalau jawab dua pikir ya Pak Supir ya jawab salam langsung diwasol waalaikumsalam. Itu yang paling baik Ibu nggih. Waalaikumsalam. Ya kok sampean masuk dulu ya. Ya, contoh. Assalamualaikum. Nah, berarti ini sebelum saya melepas tangannya Pak Bu, sadurunge tangan kita diuculi, bahasa Tegal diuculi, ya dosa keduanya ambrol, jatuh ke bawah. Tapi dosa yang dipermasalahkan saja, orang dosa kabeh, orang ayo enak temen dosa kabeh. Dosa yang dipermasalahkan jago dewi sih ngukor ampun ya kursinya mana runtuk temen ya Pak Iwan, monggo Pak Iwan kali nyambi. Nah jadi kemauan kayak guru itu udah contoh ya Pak ya. Jadi berjabat tangan itu bisa merontokkan dosa, iya, tapi dosa yang dipermasalahkan. Contoh, supir kia arane contohnya siapa ya? Bejo, anaran bejo ana. Oh, bejo kia pernah ngampleng wong kia ngampleng dosa apa ora? Wong supir kan kadang ya cari wong Tegal ya supir anak susu. Mampir iya bener. Tapi mampirnya warung, susu kopi susu, melak matane. Dorongnya, aku sampai entar ngomong kok. Senangnya ya. Jadi waktu berjabat tangan, yang cek. Ya miki contohnya bejo pernah ganyami, supir sijine ganyami maning ganyam-ganyaman dosa nopo mboten? Dosa. Tetapi ketika berjabat tangan dosa yang dipermasalahkan itu langsung rontok semuanya. Ini manfaat berjabat tangan. Oleh sebab itu ketika bertemu dengan seseorang lebih baik berjabat tangan, karena berjabat tangan itu bisa merontokkan dosa. Mudah-mudahan dosa kita semuanya, amin Allahumma amin. Nah, pahala sing paling banyak, sing paling kathah niku ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan salam. Si nomor kali yang kedua, ketika berjabat tangan tidak disertai mengucapkan salam, tidak. Contoh Pak, ada ini dia ngono tok. Walaupun tidak mengucapkan salam, ini pun betul, tidak apa-apa. Pun jenengan ping kemale. Atur nuwun nggih. Tetapi dengan catatan, ketika berjabat tangan itu berjabat tangan yang pas dengan ajaran agama Islam, yang pas. Nah contoh yang benar itu apa? Ketika berjabat tangan antara perempuan dengan lelaki yang bukan mahram, itu tidak langsung tangannya cekelan. Bahasa Tegalnya muni selonang ditambah selonong, selonang ditambah selonong, bareng selonang ditambah arane selonang. Nah, yang seumpama pan salaman lanang wadon yang bukan mahram itu artinya orang lain yang halal dinikahi. Cek langsung, ke hukumnya haram, malah bikin dosa malahan lo ya. Sing tua nemen be, tetep hukumnya orang oleh apa manis ngesi. No, wong tua kan belum
nang sahwat belum bahasa tinggi ya. Artinya wis nak sahwat ya Bu ya. Ibaratnya wong wis tua ngapunten yen wis tua nemen wadon ing Tegal arane nyai-nyai. Niki arane apa Bu? Ini. Yen nenek-nenek, yen wong tua lanang wis tua nemen ing Tegal arane kaki-kaki. Niki arane apa? Kaki-kaki. Kaki-kaki? Oh berarti sikil-sikil ya. Kaki-kaki ya. Wong wadon nyai-nyai karo kaki-kaki bae. Sing kudu sedulur wong liya iki sing wong liya salaman ngomong lanang wadon bersentuhan langsung kowe dosa apa maning sing esin nom sing apa sahwate tegangan-tegangan tinggi. Bahaya. Ya secara agama ya Pak Supir ya. Masalah nglakoni kan urusan dewek kok ya. Nah, yen wadon karo lanang sing esin nom contoh ya, umur 30 40 barang salaman cuk langsung. Kan kadang anak sahabat kan bergetar. Wah, tegangan 1000 watt. Ya setan langsung ngomong setan. Setelah salaman biasanya mohon maaf Pak, jenengan wong lanang tak melu takon. Sawise salaman karo wadon sing ditelinga pertama, raine apa bokonge? Jawab. Jawab. Sing pertama ya sawise salaman, sing didelingna wonge wajahe apa bokonge? Ya wajahe yo. Bukan bokonge ning ngono. Ya ora bakal gerakan mungkin. Nah, ketika yang dilihat itu wajahnya, maka setan dateng. Setannya ngomong gini, bos cantik ya, iya delok-delok ayo ini bos. Wah, mantep ya kayak gue. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten? Berarti nyong? Us. Ngetek kon menawa tuh kira jam nih. Saya ini penyambung lidahnya setan. Memang setan itu memang uji-uji ya. Selalu apa namanya menyelinap timbul dalam hati supaya berbuat tidak baik. Itulah setan. Tugas setan memang seperti itu. Ya. Ketika berjabat tangan ingat perempuan dengan lelaki yang bukan mahram itu tidak boleh langsung berjabat tangan. Caranya gimana Caranya gini aja, gini. Nah, ya caranya ngoten, gini aja. Ya contohnya Pak ya, kayak gini Pak. Ya orang usah kudu di bisa merekono kotik-kotik, orang usah. Cara gini aja ya Bu ya. Kados niki ibu nggih, yen wong wadon karo wong lanang, cara salamane jangan sampai tempelan kecuali muhrim, mahram. Ya keluargane dewek ora masalah. Ini ajaran Islam loh ya. Orang mau kudu langsung berjabat tangan, yang penting dari pihak lelakinya siap memaafkan dan meminta maaf. Dari pihak wanitanya siap meminta maaf dan memaafkan. Sudah beres. Tidak usah bersentuhan kulit. Ini ajaran Islam. Boten. Kalau demikian, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ketika berjabat tangan sambil cium tangan boleh. Ketika Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat, nah kemudian berjabat tangan dengan jamaah. Salah satu jamaah mengatakan ternyata tangannya Rasul baunya wangi banget, empuk wangi. Ini diperbolehkan. Ya, apabila berjabat tangan sambil cium tangan, biasanya kepada para alim ulama. Bertujuan apa? Katanya ini bertujuan ngalah berkah supaya kebaikannya seorang ulama paling orang nemplek mengikuti orang yang berjabat tangan. Ngoten. Saya ini berjabat tangan sing tidak dibenarkan secara agama. Contohnya Pak Bu, ketika berjabat tangan orang Pak, cek kutik. Garuk-garuk telapak tangan, model kayak anak berapa? Ya Bu, Pak, waktu salaman cek kutik kayak iya tak kutik. Garuk, model kayak anak apa orang? Anak apa orang? Di wonge. Nih, oh, kalau tegol mon. Oh, ya supir Tegal yang galak non, pedawor. Ya Pir, kau baliknya bareng Pir. Tegal mata warung nana. Sang nani warungan Bu. Ya Allah ya Rabbi, garu.
Nah, secara dipandang secara agama, Pak, bagaimana ketika ada orang berjabat tangan kemudian digaruk-garuk telapak tangan, Pak Irwan, kan ada, Pak, yang berjabat tangan panjenengan dengan supir-supir terus garuk-garuk, ada, Pak? Ada ya. Kalau itu tujuannya apa, Pak? Kayaknya supaya tambah gaji kayaknya itu, tambah honor kayaknya itu, Pak. Kode ya. Ya Mas Samsu pundi sih? Tak kilang Mas Samsu rakaton terus ya. Ya wis, kenapa-napa. Ya. Nah, dipandang secara agama itu tidak sampai menggugurkan dosa dan juga tidak sampai bikin dosa. Kenapa? Dikarenakan ada unsur perjandaan, guyonan. Bahasa Jawa ini guyonan. Jadi orang niat ya lupa ngambur. Bahasa desane muspro. Ya orang artine guyonan tok. Terus kemudian ada yang salah lagi ketika berjabat tangan yang bukan mahram itu sambil cipika-cipiki. Cipika-cipiki paham mana? Mboten. Cipika-cipiki paham mboten? Ya jare wong tekan cipika-cipiki apa Pak Supir? Sengat ditambah salaman, ngerangkul, set lanang. Yang lanang karo lanang ora masalah, wadon karo wadon ora masalah. Tapi yang wadon karo lanang sing kudu keluarga aja coba-coba bukan ketagihan. Ngomong bener apa ora sih? Beli dosa. Ya aja coba-coba bukan ketagihan. Boten angsal nggih berjabat tangan. Sebab setiap manusia pasti punya salah. Kiai ini salah akeh, ustadz salah akeh, jenengan ya anak salah anak. Ini manusia, Pak. Jadi yang namanya manusia itu ya bukan benar terus itu namanya bukan manusia tapi malaikat. Salah terus itu namanya bukan manusia tapi setan. Tetapi kalau karena manusia ada salah ada benar. Tetapi mohon maaf jangan mudah bikin salah. Karena apabila ada orang mudah bikin salah menjadikan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah at-tawwabun bertaubat. Jadi hubungan dosa niku wonten kali, Pak. Niki pinten, Pak? Ngadepene niki pinten, Pak? Bu niki pinten, Bu? Bu, pinten, Bu? Niki sih. Niki, oh awas ya, bisa awas ya. Hubungan dosa itu ada dua. Pertama vertikal, yang kedua horizontal. Pertama vertikal, hubungan dosa antara manusia dengan Allah. Yang kedua horizontal, hubungan dosa antara manusia dengan manusia. Contoh hubungan dosa antara manusia dengan Allah, contohnya ya contohnya ana wong Islam ta Islam, KTP-ne Islam, buku nikahe Islam, cara nikahe Islam, tapi orang gelem sholat model kayak mana apa ora? Di wonge laka nih laka insya Allah sholat kabeh. Allahumma amin. Sopir deh sholat kabeh insya Allah, jangan khawatir ya. Ya, apabila ada orang Islam kemudian tidak menjalankan sholat, ini hubungan dosanya langsung kepada Allah, bukan terhadap manusia. Dan contohnya mohon maaf, wong rumah tangga kan nasib-nasiban, Pak Bu. Sing lanang wonge ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat, ahli puasa Ramadan. Ternyata ya, seorang suaminya kayak begini, seorang istri dulu ya, seorang istri ahli ngaji, ahli sholat, ahli puasa, ahli sholat, ngaji. Ternyata punya suami balbul, ngaji males, sholat males, puasa males. Kesing dadi wong wadon Bu, keri kok menang. Arep ngelingna maring sing lanang sing alus. Aja kok si tukaran. Contone ngalingan ngono dhuwur, Pak. Nek kene kan muni Pak kok. Mulane ngapak-ngapak sih Tegal muni Pak.
harmoni Purbalingga pak dengan lak nomor yang pak ya gue ketika ngomong pak dia wis duhur sholat ya menau bapaknya jawab lah lagi kesel orang pan sholat wis menang baik bu menang baik sama orang baik jadi kan orang pahala sholat asar dari namanya pak dia wis sholat asar pak ya no sholat orang labu sungkan ono ya wis ibu menang baik ringok nangana ngelina baik terus dari dalam jangkauan satu hari semalam 5 kali ngelina wong lanang dia wong waduk pahalanya ngelina akeh bu kata pahalanya alhamdulillah aja kosi tukaran ya gara-gara sholat aja kosi tukaran begitu juga seorang suami pak semua tukang supir ahli sholat ahli ngaji ahli puasa lah ini pas supir senang kene pas cok gali gacok cok ya, kayak supir nagene ahli ngaji, ahli puasa, ahli sholat. Nah, isu umpama punya istri itu ngaji malas, sholat malas, puasa malas. Jadi seorang suami, dia paling ora pak ngeling nabai maring bojo. Oke, depan, monggo, sih, oke. Ngeling maring bojo, hari ngeling nangono bu, sholat toh. Dan mengkolah gampang ya wis meneng bae karena dosa ke hubungannya langsung karo Gusti Allah wong lanang ora bakal kena dosa yen wis ngelingen nama tenang bae ya mulane sholat itu apabila tidak dikerjakan oleh seorang muslim maka dosanya langsung hubungan dengan Allah termasuk di dalamnya puasa Ramadan anak Islam tak Islam tapi orang bilang puasa Ramadan hubungan dosanya langsung karo Gusti Allah. Yang hubungan dosa karo Gusti Allah diperintah kon cepet-cepet njaluk pangampura tobat. Surat Ali Imran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi wa'iddat lil muttaqin dipersiapkan bagi orang-orang yang takwa. Jadi surga niku disiapna kanggo wong sing takwa. Lakoni perintah Gusti Allah, ninggalaken larangan Gusti Allah. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan. Amin Allahumma. Sing kompak amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Yen duwe salah Pak Bukon cepet-cepet jaluk pangapura karo Gusti Allah. Sawise jaluk pangapura diampurakan Gusti Allah cepet-cepet masuk surga karena di surga ini tempatnya orang-orang yang berbuat baik. Terus apa? Supaya kayaknya wis pernah gawe salah, gawe dosa kan wis bari kemingen nyong karo mangsa sopir nyong kemingen pernah dosane akeh nemen rimen oh cak khawatir sing penting tobat sing wis ya wis sing gorong ya mandek maneng jangan khawatir Pak orang yang ahli maksiat apabila taubat disayang oleh Allah Qurannya jelas Pak surat At-Tahrim ya surat At-Tahrim menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah orang-orang yang pernah berbuat dosa baik dosa besar maupun kecil akan disayang oleh Allah apabila taubat. Hai orang-orang yang beriman tobatlah kalian dengan tobat yang semurni-murninya asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian kemudian dimasukkan kalian ke surga ya dimasukkan ke surga. Jadi aja khawatir
Yang khusus kanggo wong sing pernah nglakoni dosa terus taubat, ki ana persiapan surga Pak Bu. Surga ini nopo? Yang di bawahnya itu ada sungai yang mengalir, sungai-sungai mengalir. Jadi mohon maaf ibu nggih, nggih, wong sing wis berbiasa berbuat apik aja wani-wani aparane ngina maring wong sing perbuatan ora apik. Mboten angsal. Contoh, ada orang ahli ngaji, ahli sholat, ahli puasa, jangan sekali-kali mencemooh orang yang ahli maksiat. Kenapa? Iya untung ning dirine kae, orang ning dirine aku. Dongakna muga-muga wong sing ahli maksiat Allah berikan petunjuk, Allahumma amin, jangan dibenci. Mulane Gus Miftah niku waktu ceramah ning ya tempat-tempat lokalisasi niku kan orang perlu membenci mereka, tidak perlu, bahkan kita harus menyayang mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Aja jadi ustadz kemudian langsung mengolok-olok haram, itu tidak boleh dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Dakwah itu punya metode masing-masing, tidak boleh saling menyalahkan orang lain. Ya kita Gus Miftah lagi dihujatnya namanya, tapi aslinya bagi orang yang mendakwah secara ikhlas itu bukan seperti itu. Ya anak caranya dewek-dewek ya. Mulane seumpama anak ahli maksiat, ya ahli maksiat taubat karo Gusti Allah, aja khawatir dipersiapkan oleh Allah apa surga yang bawahnya mengalir air-air. Allah cinta terhadap orang yang ahli maksiat kemudian tobat, Allah cinta. Tetapi Allah lebih cinta terhadap orang yang tidak melakukan maksiat dosa besar, ahli ibadah, ini Allah lebih cinta. Temu-temu dipakai orang na poyok-poyokan ya biar, orang na poyok-poyokan ya Pak ya. Yen sumpama duwe kanca ora gelem salat ya ora usah dipoyoki, itu karena baik atau delingna yen ora jengkel. Wis ngoten mawon aman delingna, aja kok si tukaran-tukaran dah, wah apa tukaran-tukaran, wah wae daerah kowe belum. Tentu oke. Ngoten. Terus apa? Yang kedua, hubungan dosa horizontal manusia dengan manusia sing kadang sulit. Ya hubungan dosa karo Gusti Allah langsung meminta maaf, bertaubat kepada Allah, beres. Tetapi ketika dosa manusia antar manusia, kadang ada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kira-kira wonten apa mboten? Tak melu takon, ana wong sing ora gelem ngampura maring wong liya, wonten apa mboten? Wonten Pak. Ning Tegal ya ana, Purbalingga ya ana, Pekalongan ya ana, Pemalang ya ana, supir Pemalang kene. Wonten supir Pemalang di Ngacung. Oh, Pekalongan di Pekalongan. Pekalongan. Oh iya nyowi ini isi pengajian Pekalongan Pak. Di Pekalongan ya muter obat nyamuk. Nah, ngoten. Datu sih anak nih asli deh ya, sifat-sifat surga salah satunya itu adalah pemaaf. Yang pertama pemaaf ke gelem kampura maring wong liya sing pernah menyakiti. Niki sifat-sifat penghuni surga. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat-sifat penghuni surga diantaranya yaitu orang-orang yang berinfak. Niki ajoge Pak, infak ya. Niki kan anak santunan nggih. Alhamdulillah. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan sugih atau dalam keadaan melarat, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kie, mohon maaf, ini adalah sifat-sifat penghuni surga. Moga-moga termasuk pulau kali panjenengan. Amin Allahumma ya Rabbal. Jadi yang pertama, ketika mau bersedekah tidak melihat keadaan. Kaya, ya ahli sedekah. Miskin, bisa ahli sedekah. Tergantung. Kalau orang kaya biasanya ketika memberikan sedekah uangnya banyak, nominalnya banyak. Tetapi kalau orang miskin karena adanya sedikit, ya sedikit. Contoh wong sugih 10 juta, contoh wong miskin 10.000, ya rane wong miskin Pak ya. Orang kaya 1 juta, wong miskin 1.000. Tapi kan ahli sedekah karena adanya cuma 1.000 ibu nggih.
Dasare wong miskin kowe mikir wong ahli sedekah miskin tetep gelem sedekah. Ini sifat-sifat penghuni surga. Contoh anak ibu gawa budin paham ora Bu? Budin paham boten Bu? Apa ya budin kae nyangking budin kresek ireng kok ya barang wis di anu lagi nyangking kresek ireng gawa budin ana sing aro-aro tanggane yo biyung aja ngene biyung mboten sih biyung yo betul apa yung anu butuh budin di kayak aku kepengen mbok lah kepriwe mbok kepengen iya si jinan ya dasar loman ya gawa budin loro bintinai si jinan ki dasar loman ciri-ciri penghuni surga ya kayak iye tapi dasar wong pelit jetit bratawali terus apa nih jetit bratawali terus jadam terus medit terus apa maning hah kucir terakhir kayak ini digoreng lah kayak kowe bentuk kowe dada wong sugih kaya apa pelit gawa duit sak koper ya pura-pura orang perlu wong liya untung nang kene kowe laka alhamdulillah. Tetapi kalau orang kaya yang dermawan, orang kaya tetap bersedekah karena aslinya duit kiye harta benda yang sekian banyak bakalnya ditinggalkan Pak ya bakalnya tinggal Pak Irwan. Semua kekayaan yang ada di bumi ini dimiliki ini bakalnya ditinggal mati. Dia ditinggal mati kadang pun rebutan dari keluarga orang ditata bahaya malah wong si meninggal dunia dapat siksaan di alam kubur gara-gara hartanya cara pembagian orang bener dan tukaran anak wong tukaran gara-gara warisan kadang nggih kata gara-gara warisan tukaran balik maning gara-gara warisan tukar Beta orang nang Purbalingga, orang nang Tegal, orang nang Pemalang, orang nang Purwokerto, orang nang Cilacap, nang dibayar anak. Kayaknya kadang-kadang mengali kegawa bahasa Mena yang mau kepriwe lajan. Pak Irfan orang paham ya, Pak Irfan masih namanya gue yang kayaknya disembuh besok. Oke, mulai tak campur Pak Irfan bahasa Indonesia, main paham. Jadi konten ya pertama ciri-ciri atau sifat-sifat penghuni surga yang pertama apa? Bersedekah baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Alhamdulillah tadi mengadakan santunan ya. Alhamdulillah ya Allah Pak Soimun jenengan sebagai panitia insya Allah pahalanya banyak ya. Pak Jalal yang menghubungi saya juga insya Allah pahalanya banyak, yang menghubungkan saya sampai ke sini insya Allah pahala banyak insya Allah. Itu. Terus selanjutnya yang kedua bisa orang yang bisa menahan emosi bahasa kene apa? Bu Yung bahasa kene mau apa emosi? Jengkel Bob jengkel nah jengkel bisa menahan jengkel. Orang yang bisa menahan emosi ini termasuk ciri-ciri penghuni surga, sifat-sifat penghuni surga. Maka Rasul memberikan resep. Jadi yang namanya resep itu bukan dokter saja. Kalau dokter resepnya bisa salah, tapi kalau resepnya dari Nabi Muhammad SAW dijamin benar. Rasul memberikan resep apabila ada orang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk ini bisa mengurangi emosi Pak Iwan. Coba praktekkan saja. Omongan Rasul mulai dari pertama adanya Rasul sampai sekarang tidak ada satupun yang salah. Sampai hari kiamat tidak ada yang salah. Boleh jaminan perkataan Rasul mulai dari Rasul berkata sampai hari kiamat sekarang tidak ada satupun yang salah. Dipraktekkan siapapun, yang praktekkan non muslim pun tetap jadi. Contoh, kalau ada orang jengkel marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk ini bisa mengurangi emosi Pak ya. Kalau dalam keadaan duduk masih agak jongkol jengkel, berbaringlah. Berbaring bahasa kena apa? Turun gitu.
Bahasa Tegalek lelengan ya well. Bahasa kita apa turun. Berbaring. Kalau berbaring supaya emosinya hilang, berwudu. Setelah berwudu, laksanakan sholat mutlak 2 rakaat. Insya Allah emosi akan reda, semakin hilang. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali emosi itu dijor-blowor, ya, dibiarkan saja, bahaya. Karena emosi itu timbulnya dari setan. Emosi itu benar-benar timbulnya dari setan. Contoh Pak Bu, ketika marah dalam keadaan berdiri, pas di pinggirnya rak bahasa kita namanya. Rak kasih wadah piring. Ya. Bahasa Indonesia apa sih Pak? Rak ya betul kan? Yang ya ada piringnya, kemudian ada gelas dan lain-lain. Rak kan gimana nih? Rak. Contoh, pas lagi jengkel, gue lagi ngadeg, gue nang pinggirnya rak. Wah, koyong emosi meluap. Wah, gue cukup panci diangkat, bantah kena. Orang mau dipindah orang mau dibanting karena bisa menahan. Sudah panci sudah diangkat, rencana mau dibanting, tapi sadar, astagfirullahaladzim, untuk baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kaya tak banting pancine bodol rusak, gue jadul duit ini wong lanang maning lah orang sida bisa benar. Wah, jengkel maning, bareng jengkel ambil piring sudah diangkat, mau diapain? Mau dibanting, tapi baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, yang seumpama piring saya hancurkan semuanya, nanti juga belinya minta uang pada saya. Wah, ini supirnya lagi kangelan duitnya, aduh keprimen dia. Oh, orang timbang tapi dipindah. Alhamdulillah bisa menahan emosi. Tetapi ketika emosi dibiarkan saja, kemudian panci sudah diangkat, langsung melayang di atas kepalanya orang, bahaya itu. Ya. Yang kedua, bisa menahan emosi. Teman-teman, terutama kalau supir ini kan kerjanya di lapangan ya Pak ya. Paling orang kendalikan emosi, dikurangi emosinya ya Pak ya. Insya Allah Pak berarti rezeki kita, namanya rezeki itu tidak akan kemana, temenan lah, tidak akan kemana. Pokoknya niate Pak ngomnak ya, kita bareng-bareng ngelingna ya Pak ya. Lillahi ta'ala. Pertama, nafkahi keluarga. Niat ini penting Pak. Ketika mencari rezeki jadi supir, luruskan niat untuk memberikan nafkah keluarga. Sudah termasuk amal ibadah. Ini niat penting supaya nanti akhirnya ketika meninggal dunia, ya, sedang mencari nafkah dalam keadaan perjalanan jadi supir, insya Allah ini termasuk orang yang tercatat sebagai amal ibadah yang bisa menjadikan amal akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Terus yang ketiga, ya, sifat-sifat penghuni surga, wal afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini dan di wong kudu bisa ngampura maring wong liya. Gusti Allah Maha Pengampun. Dalam surat Hud Allah menjelaskan, inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kok kenapa manusia boten parang ngampura maring dosane wong liya? Ana wong tua orang gelem ngampura maring anake dhewek ke buringokna anak si model kaya iki. Contoh, ya anak panikah ya orang direstui gani wong tua loro. Karena nikahi orang direstui gani wong tua loro, langsung kawin apa? Kawin apa? Kawin lari. Orang kesel. Mau kawin orang lari kesel. Kawin lari yang leklok kok. Ya, kawin lari. Ya wis itu bahasanya kawin lari. Nah, setelah kawin lari pulang. Pas lebaran mau meminta maaf kepada orang tuanya. Setelah sampai ke rumah, ya mau minta maaf kepada bapaknya, tangan langsung ditempeleng. Aku bahasa desane orang bakal ngampura kon, orang bakal ngampura kowe, sebab kowe wis gawe dosa karo wong tua akeh banget. Wis ora tak ngampura, kowe ora tak ngampura. Ilang-ilang anak siji, muni ilang-ilang anak siji. Bapak anak iki anak 5, ilang siji gara-gara
Papat, papat. Wis lunga kon, lunga sing kene. Kowe lunga. Digawe kon dadi banyu ora bakal. Yedok. Digawe kon dadi godhong ora bakal nyuwek. Wis pahit betit ya kowe. Ih, model apa kayu iki? Untung Purbalingga langka. Allahumma amin. Purbalingga insyaallah mboten enten. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karo anake dhewek bae ora gelem ampuran napa malih kali wong liya. Bahaya niki. Mulane saling memaafkan. Ya. Terus napa? Dalam lingkup keluarga setelah lebaran anak tradisi nih. Tradisi Indonesia juga, aslinya tradisi Jawa Pak Irwan. Tradisi Jawa itu ketika mau minta maaf, ini mohon maaf, ini istri di bawah, suami di atas, ini deh tradisi Jawa. Ini tradisi Jawa, kayak pengantin Jawa sih ya Bu ya, pengantin Jawa. Nah, suami dengan istri saling memaafkan. Tak melu takon, wingi sing njaluk pangampura sing wadon iki apa sing landhe sing jawab? Jawab. Bu. Yung. Biyung. Wingi sing njaluk pangampura biyunge dhisik apa bapake dhisik, Mbok? Biyunge dhisik. Oh, bener Pak. Bener, harus bener. Asli ini kalau secara agama, mana-mana yang bikin salah terlebih dahulu, semua yang tidak melihat siapapun itu, ya tidak melihat suami istri tidak urusan. Sumpama yang bikin salah seorang suami dulu, contoh saya bikin salah terhadap istri, ya saya yang minta maaf dulu terhadap istri karena saya yang bikin salah. Harus gentleman dari seorang lelaki. Kalau orang lelaki yang bikin salah terhadap istri, ya minta maaf kepada istri. Tapi seandainya dalam rumah tangga enjoy saja, tidak ada masalah cilik-cilikan tok. Tradisi Jawa memang iya, wong wadon dhisik dijaluk pangampura mari wong lanang bagus Pak, bagus. Terus sampai itu takon, Bu Pak, melu takon Pak, wingi waktu badan jalur pangampura sing nang dhuwur, sing lanang apa sing wadon? Sing nang dhuwur, sing lanang apa sing wadon? Sing lanang biasa nang dhuwur apa nang ngisor? Nang dhuwur. Pantesan. Actionnya kena wadon dhuwur. Biasanya tradisi Jawa ngoten. Tapi seandainya kalau ada orang meminta maaf Pak Irwan, ya contoh suami istri ini cuma di satu kursi, ya tidak usah di bawah, itu pun tidak apa-apa. Yang penting dari pihak istrinya ridho, pihak suaminya ridho, itu tidak jadi masalah Pak. Ya silakan mau bahasa kromo nopo boten silakan. Tetapi kadang yang mandang sepuknya sing wadon nang ngisor, sing lanang nang dhuwur. Terus cium tangan, umumnya cium tangan seorang istri tanda bakti terhadap suami, cium tangan biasanya. Ya cium tangan. Tapi mohon maaf Pak, jenengan tangannya mau dicium oleh istrinya, wisui dingin diwisui, bukan anak tembeleke. Bukan anak kotoran anak beleke langsung ngono bae. Ya jo, bersihkan dulu. Kalau ini sedang Covid Corona, dibersihkan, disabun. Setelah itu baru cium tangan seorang istri, silakan. Seorang istri cium tangan kepada suami. Terus apa? Sing lanang, seorang suaminya dia nyekel kudaknya lon-lonan gitu, dengan gotong ngarep cekel nang, hati-hati ada nyekel kayak mesra ngono, aja tabuk ngono mesra ngomong bahasa Jawa, contohnya gotong ngarep ya Bu ya. Pak, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah, kok menawa kula dados istri panjenengan kathah kesalahanipun, kula nyuwun pangapunten dipake Bapak jawab nggih Bu, tak ampura dosane sampean. Semono uga wong lanang, kok anake salah karo wadon, jaluk pangampura ya Bu ya. Ibune jawab nggih Pak. Oh, kosong. Kiye. Nah, pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia boleh, oh boleh. Bahasa Inggris ya boleh. Bahasa kromo bagus, kita orang Jawa, tradisi Jawa. Ya bahasa kromo gitu nggih. Yen ora kromo yang mboten napa-napa gitu. Kalau seorang suami dan istri ini sudah saling meminta maaf, kosong-kosong, baru langkah yang kedua
Anak-anak meminta maaf silaturahim terhadap kedua orang tuanya, terhadap keluarganya, maka silaturahim. Alasannya apa? Wong wadon jaluk pangampura di maring wong lanang, kan terutama wonten alasannya dipakai alasannya bukan ya kiye salah satunya. Menurut saya kadang-kadang wong wadon kuwi diperintah wong lanang ora nurut alias sreng. Wong sreng kan memang emang temen hari diperintah wong lanang kadang-kadang orang nurut alias sreng. Sedangkan Rasul pernah bersabda, khairun nisa iman tasurruka idza absurta wa tuti'uka idza amarta. Sebaik-baik seorang istri adalah salah satunya ketika engkau memerintahnya dia taat. Wong wadon sing taat paling perintah wong lanang, tapi wong lanang ketika perintah paling sing wadon dalam keadaan ya Pak ya. Aja gampang perintah-perintah mari wadon dalam keadaan yang wadon lagi kesel, lah kayak lagi repot lagi apa, lah wis aja diperintah delengna, wadonnya tenaganya tenaga kudu robot ya Bu ya, tenaga kesel wis delengna aja diperintah. Tapi yang ada wadon lagi nganggo perintah bagus, tapi perintah sing apik-apik. Ya perintah sing lanang nurut ya Bu ya, sing apik-apik ya. Karena nurut gue langsung kok dipahala sing Gusti Allah Bu, insya Allah. Tapi perintah sing apik-apik. Yang anak wong lanang perintah ora apik ya aja dilakoni, tapi cara penolakannya sing sae. Ngoten. Nah, tetapi kadang-kadang wong wadon mohon maaf, hari diperintah kadang ora gelem. Nah, ini yang dianjurkan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Ya wong rumah tangga kan najib-najiban Pak ya. Kadang sing lanang wonge meneng nemen kalem, ternyata duwe bojo wadon wonge rewel, bawel, marang nemen. Model kaya anak apa ora, Pak? Ndi wong wadon endi? Laka. Niki wonten enten. Laka. Ya, anak maning, Bu. Sing wadon wonge eman menurut persis ya wadon iki. Nurut bakti maring sing lanang, ternyata punya suami ki wonge galak pelit, model kaya anak apa ora, Bu? Boten Bu. Wong endi rajak tuding, Bu? Ora nang kene mboten enten. Ya. Nasib-nasiban. Oke, Pak, tak ngai resep, Pak. Karena apa? Karena pernikahan itu nasib-nasiban rezeki-rezekinan. Yang pas oleh bojo rewel banget. Ya yen wong wadon rewel pantes ya, Bu ya. Bu. Yung. Wong wadon rewel pantes ya, Yung ya. Wong wadon nang cangkeme. Sloro. Lumrah yen wong wadon rewel kan lumrah. Ya wis umum lah. Surah apa, surah masalah gampang Pak yen ngadepi wong wadon rewel bawel wis meneng bae ora lagi jeken wil wis ibarat wong biasa udut kalau nyantai bae udut ya barbor lah atau ngatur ngringok na radio. Iya wis aja digawe mumet. Lah wong rewel-rewel bojone dhewek ya Bu ya. Tuli eman rewel lah eman wong pan nginung bae disiapna banyu kaya iki mulai tak nginung dhisik to ya eman wae. Irwan ya. Terus akhirnya tapi kadang-kadang memang ngoten yen anak wong wadon pas kita kudu wadon kene wadon kana-kana karena kijengken arep ngomong terus temen sing lanang ngomong sekecap sing wadon 10 kecap yen sing lanang ngomong 2 kecap sing wadon 20 kecap perbandingannya 1 dengan 10 tapi kudu wadon kene kudu contohnya sing lanang perintah ngono yung gawekna wedang 2 kata gawekna wedang yung kan ngundang bu atau yung kan ngundang 2 kata kawekna wedang karena posisi lagi jengkel dong wong lanang mikir yen bojo lagi jengkel aja diperintah delengna bae pelalen diperintah hari ngomong apa Pak nyokon gawe wedang sampean
Kandaran nyong babune sampean, dia nyong bojone sampean kok ketemune padha bae gedene, sampean tak enak dadi wong lanang perintah tok kaya kowe, ora ngerti pegaweane wong wadon pirang-pirang, esuk-esuk ngombe piring, ngombe pakaian, guru kawan sesing satitik nyosoni bocah, guru sampean njaluk nosok. Sampean tak enak kok dadi wong lanang perintah tok kaya kowe wong lanang model. Apa? Iki ngomongnya nyong pira? Aku pengen ngomong pira detung. Pira miki, Bu? Yo, kalau mau pinter miki, bok lah, boten datang, boten. Lagi jengkel bang, hari ngomong rodo, temen kaya bercor rentengan. Hari lagi jengkel, hari ngomong rodo, wah temen kaya sepur liwat. Kita mau wadon karena Amerika pak, kudu wadon kene kudu, mau wadon kene ta, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karo wedan bisa ayam ya. Jadi Jeprolas luwih 9 menit. Terus mboten iki? Terus? Ya mbok lah. Priwe? Nggih pun. Ya maneh. Terus kemudian kok kenapa seorang istri dianjurkan untuk meminta maaf terlebih dahulu? Kadang seorang istri mohon maaf, tidak mensyukuri hasil ya kerjanya seorang suami. Dia yang menjadikan kata Rasul ini nanti di dalam neraka kebanyakan perempuan-perempuan. Na'udzubillah ini. Ini yang bilang Rasul kayak Bu ya. Ketika Rasul mau khutbah sholat Id, lewat di depan perempuan-perempuan. Beliau bersabda, "Hai para perempuan, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah. Karena yang saya lihat kebanyakan penduduk dan neraka sangat wadur-wadur." Iya gue, iya Bu, cari kanjeng Nabi, wong wadur sing akeh nang neraka. Aja khawatir, bukan perempuan yang ada di sini, insya Allah. Allahumma amin. Salah satu perempuan yang sering mengingkari kebaikan suami. Wong suamine dhewek kok dipoyoki bae. Lah nyontan wae sing lanang kur kok atot kok. Lumayanan tok. Wis ireng gering lakune dengkleng kaya kene, wis lumayanan. Diusung bojone dhewek kok dipoyoki kaya kowe. Poyoki ngene iki kandheke anake 6,5. Wis poyoki anake 6,5. Sisa tengah sini lagi kandung baru lahiran, kayak 2,5. Ngono ya. Jangan. Terus kemudian contoh ini ya, perempuan yang tidak menerima hasil kerjanya wong lanang, contohnya wong lanang dijak hitung-hitungan Bu. Nah biungnya ngomong, Pak, jagung disit kok lah. Panapa yung? Yang pan ngomong. Lah kadang ganti orang ngomong, orangnya penting, jagung barang jagung ono. Ya Pak, yang pan ngomong. Nyong rumah tangga kalau sampean pirang puluh tahun. Terus santolnya apa Pak? Kenyong, tuku geleng, tuku dewek, tuku anting, tuku dewek, terus tuku kalung, tuku dewek. Coba kalau sampean rumah tangga pirang puluh tahun geleng, santolnya apa? Ngomong kayak kue. Untung sing lanang kue jadi orang bijaksana, bukan bijak sini, bukan bijaksana, bukan bijak sini. Ya. Terus sing lanang nyetop, bu, mandek. Stop. Aja ngomong kayak gue. Oke, bingung nah. Bisa lewani ngomong kayak gue rumah tangga lah kecantole apa-apa. Anaknya bebas dulu lah kecantole. Anak kecantolan aja. Anak cantolan, anaknya bebas dulu lah kecantolan. Nah ngomong. Nah, terus gue mikir, kas tuku emas entahnya kira 4 juta ya. Aku dilampu kae oleh terep, oleh tandur, duit tak kumpul-kumpulna terus gue tunggu gelang kalung ya 4 juta. Pira 4 juta ya wis. Ayo saya hitung-hitungan. Niki 4 juta? Iya Pak. Saya ki mangan galdina ya salawe tahun, dihitung akeh ndi karo 4 juta. Akeh Dik. Astagfirullahaladzim. Iya ya Pak ya. Iya. Duit 4 juta partine dibanding kita pirang puluh tahun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang salah Pak. Ya salah. Aslinya pas neraka ya. Tetapi ketika menyadari dirinya salah, langsung baca istighfar, meminta maaf kepada suami, menjadi calon surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, terus ini anjuran silaturahim. Anak bersilaturahim terhadap kedua orang tuanya wajib.
Kalau memang dalam keadaan tertentu. Nah contoh kalau dalam keadaan bahaya, ada pandemi COVID-19, sedangkan tidak boleh mudik oleh pemerintah, ya ada cara silaturahim. Gimana caranya? Nah sudah, kirim salam ke bapak ibu sinang omah, terus apa kirim keperluannya, pakaian kirim, duitnya kirim, makanannya kirim. Itu pun salah satu silaturahim, cara jarak jauh. Angsal butuh nopo-nopo, keperluan kedua orang tuanya dipenuhi, insya Allah bakal ditongakna dari wong tua. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Karena waktu sudah cukup siang, mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga terkhusus kangge untuk BST ya, BST Paguyuban Supir Baraka Sarana Tawa. Tawa berarti gemuyung ngono. Oh sarana tama. Tama lagi wa kaya bung yang macane kaya we kan. Tama ya, sarana tama. Kita doakan, saya doakan semoga lancar. Semoga semua supir-supir yang bekerja di sini Allah berikan jalan yang paling benar. Kemudian bosnya ini Bapak Irwan, kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu ya. Kemudian Bapak mandornya yaitu Bapak Samsu, kita doakan juga semoga diberi kesehatan panjang umur. Tak lupa ketua paguyubannya Bapak Soimun juga iya. Semuanya Allah berikan panjang umur, kesehatan, amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian, barangkali banyak kesalahan, mohon maaf. Untuk doa sinten mari kita bersama-sama berdoa di bab nggih sholihah waliridhoillah walisyafaati rasulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit jibanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syari'a minna waqti hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng para bapak para ibu, mbok menawa panjenengan ajeng ngaos tidak secara langsung kali kula mangkene Bu mangkene. Terus bisa lewat TV Ibu nggih. Lewat Pak di TV silakan. Kompas TV pagi 4:30 itu rolling. Kemudian lewat YouTube nih monggo, YouTube klik, pastikan anak kuotanya apa ora. Ada kuotanya apa tidak Pak Erwin? Nanti subscribe ya. Kamis Paudin Tegal. Lah niki tegriku kata sangat jangan milih monggo jeng tema nopo, jangan lupa subscribe, mengikuti nggih. Mengikuti. Terus yang kula ngisi teng TV niku wonten channel iki ambek Miss Paudin Tegal TV. Lah niku khusus teng TV monggo yen supami ajeng mau ngaji lewat channel YouTube, monggo jangan lupa subscribe. Ngoten nggih, mengikuti mudah-mudahan bermanfaat. Wonten mawon, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.